الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak dan ibu guru yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kehadirat Allah yang mana masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya adalah pada pagi hari ini kita diberikan hujan. Walaupun hujan itu ada beberapa fenomena, ada juga mendatangkan kebaikan, ada juga mendatangkan teguran atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah tetap bersikap baik kepada Allah, akan diberikan kepada yang terbaik insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kurang haji juga di sini termasuk bagian daripada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita masih bab salat, yaitu hari ini. Kemarin kalau kita sudah membantah wajib-wajib dalam salat, hari ini adalah sunnah-sunnah dalam salat. Kalau wajib dalam salat itu adalah salat dengan cara berdiri, yaitu berniat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, sujud, kemudian bangkit dari ruku dan sujud, tumanina dan salam, dan duduk di antara dua sujud, merupakan itu adalah kewajiban yang wajib dalam salat. Adapun sunnah dalam salat diantaranya adalah terbagi menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan muakkadah seperti yang wajib, ada yang dimaksud juga dengan ghairu muakkadah seperti yang dianjurkan. Pembahasan pertama singkat saja pada hari ini. Pembahasan pertama adalah yang dimaksud dengan sunnah yang muakkadah, yang ditekankan, yang seorang tidak boleh meninggalkannya. Yang ditekankan adalah yang pertama membaca surat sesuatu dari Quran, ya, atau satu ayat atau dua ayat setelah membaca surah Al-Fatihah, baik dalam melaksanakan sholat subuh atau dua rakaat yang pertama, yaitu dalam sholat zuhur dan sholat asar dan maghrib dan isya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, itu yang ditekan adalah membaca ayat. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca amin, lalu imam membaca dua surat, ya, membaca satu surah yang pertama, rakaat kedua juga membaca surat pendek. Itu adalah yang dianjurkan, yang ditekankan. Dalam sebuah riwayat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menuliskan kitab mereka, wa kan yasmu'uhum kana yaqra'u fi zuhri bil uliyain bi ummil kitab wa suratain wa qira'atain ukhriyain bi ummil kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat zuhur itu dua rakaat pertama beliau membaca surah Al-Fatihah dan dua surat. Kemudian itu dalam dua rakaat berikutnya beliau hanya membaca surah Al-Fatihah. Dan terkadang pula beliau memperdengarkan bacaan itu kepada para sahabatnya. Sunnah yang ditekankan kedua adalah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Setelah bangkit dari ruku, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu imam atau orang juga makmum di belakang mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Jadi kalau imam bangkit dari ruku, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, jawabannya adalah membaca Rabbana lakal hamd. Imam boleh baca, makmum juga boleh baca.
baik laki maupun perempuan. Itu adalah sunnah yang ditegakkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, ketika beliau bangkit dari ruku, lalu beliau mengucapkan doa Rabbana walakal hamd. Kemudian dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW mengatakan, kata beliau, qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian wahai para makmum di belakang mengucapkan sami Rabbana walakal hamd. Sunnah yang ditekankan yang ketiga adalah membaca Subhana Rabbil Azim di dalam ruku 3 kali, kemudian Subhana Rabbil A'la di dalam sujud itu membaca 3 kali. Dalilnya adalah kenapa sampai membaca doa tersebut, karena Nabi SAW menjelaskan, ya, ketika Allah menurunkan ayat Sabbih wasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah doa itu dalam ruku kalian. Jadi kalau kita ruku membaca Subhana Rabbil Azim, itu berdasarkan konteks dalam ayat Sabbih wasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian itu ketika kita sujud membaca Subhana Rabbil A'la, itu dalilnya adalah tatkala Allah menurunkan ayat Sabbih isma rabbikal a'la. Itu mungkin dalam surah apa? Surah Al-A'la, ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Lalu Rasulullah mengatakan, jadikanlah doa itu, ayat itu di dalam sujud kalian. Kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi itu kalau dalam sujud 1 kali boleh atau 3 kali juga sunnah. Begitu dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah yang ditekankan yang keempat adalah takbiratul intiqal min al-qiyam ila sujud wa min as-sujud ila al-julus wa minhu ila al-qiyam li sima'i dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Takbir intiqal yaitu mulai dari berdiri sampai dengan sujud, dari sujud sampai dengan duduk, ya. Jadi kita berpindah itu mengucapkan takbiratul ihram, itu merupakan sunnah yang dianjurkan. Jangan sampai kita tidak ucapkan takbiratul ihram secara jahar. Kemudian sunnah yang ditekankan dalam sholat yang kelima adalah tasyahud awal, kemudian tasyahud yang kedua. Dalam kondisi duduk harus diucapkan, karena itu mengucapkan sunnah yang ditekankan. Yang keenam, lafaz tasyahud itu juga harus dibaca. Lafaz tasyahud itu harus dibaca karena itu sunnah yang ditekankan dalam sholat. Sunnah tasyahud itu adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah sunnah yang ditegakkan dalam sholat. Kalau tadi wajibnya sholat yaitu mulai berdiri, ya, baca al-fatihah, tapi kalau ini adalah sunnah, ya, sunnah yang dianjurkan. Jadi kalau ada nanti kuluk-kuluk itu bisa ada soal sebutkan yang wajib dalam sholat dan sunnah dalam sholat, itu bisa dipilah-pilah di situ. Kemudian sunnah yang ditekankan itu adalah al-jahar, yaitu mengeraskan suara dalam bacaan sholat jahriyah, ya. Jadi kalau sholat jahriyah itu apa saja, yaitu 2 rakaat. Yang pertama dalam sholat maghrib, sholat isya, dan juga sholat subuh. Kemudian sholat duhur, sholat asar itu tidak boleh dibaca jahar, artinya harus dibaca sir, ya. Itu adalah sunnah yang dianjurkan. Kalau ditanya kenapa agama Islam itu harus sholat, kenapa sholat duhur, sholat asar harus sir, tidak besar, kenapa maghrib, ya itu karena anjuran Nabi begitu, wahyu. Jadi dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama, hada fil faridah, ini adalah kewajiban, wa amma fil nafilati wa sunnatu fiha al-asraru in kanat nahariyatan, ya. Adapun kalau sholat sunnah, sholat nawafil
maka dianjurkan itu yaitu pada siang hari. Jadi kalau kita sholat sunnah pada siang hari, maka dianjurkan itu hanya sir, tidak boleh membaca secara jahar. Ada beberapa ulama mengatakan wal jahru in kanat lailatan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah pada malam hari, maka dianjurkan secara ditekankan itu adalah harus mengeraskan suara bacaan kita. Ya. Terkecuali para ulama mengatakan jika seorang khawatir ketika mungkin dalam sebuah peperangan lalu dia melaksanakan sholat sunnah yang malam hari dia bacanya pelan-pelan, itu tidak jadi persoalan karena sesuatu yang dikondisikan dalam sesuatu yang darurat. Maka dianjurkan itu harus sir bagi tidak ada sesuatu yang terhalang. Jadi berbeda pada Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir adalah sunnah-sunnah dalam sholat itu adalah sunnah yang harus dikerjakan dalam sholat itu adalah kata para ulama as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, yaitu mengucapkan salawat dalam kondisi tasyahud dalam tasyahud akhir. Setelah membaca tasyahud lalu kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan. Berkaitan dengan kemarin di pertanyaan dari Pak Kepsek tentang sholat sholat berjamaah kalau masbuk terlambat, apakah dia bisa mendapatkan 27 derajat? Saya cek tadi rupanya ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau misalkan ada masbuk dia terlambat dalam berjamaah, yang lain sebelumnya sudah melaksanakan sholat, katakanlah sholat isya, ada yang sudah kerjakan sudah 3 rakaat, kita baru masuk, kita terlambat dalam beberapa rakaat, kita ikuti, maka kita juga bagian daripada sholat berjamaah, maka hukumnya sama dengan pahala yang sama dengan 27 derajat. Itu yang saya baca dalam Sahih Bukhari. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya bisa sampaikan tentang sunnah-sunnah yang muakkadah dalam sholat sunnah. Insya Allah minggu depan atau berikutnya kita masuk dalam ghair muakkadah dalam sholat. Namun sebelum saya akhiri, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita taufik dan hidayah, agar kita diberikan kesehatan, bisa bertemu dalam waktu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sudah berdokumentasi? Belum? Apa nanti saya? Oh iya.